Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dari matkul Psikologi Industri mengenai analisis jabatan studi kasus pada PT PLN Persero distribusi area Malang, Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Safordi, NIM 122170041 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizdianto, NIM 122180066. Oke, lanjut kita mulai presentasinya dari bab 1 dari Mas Irfan. Kita masuk bab 1 yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan yaitu PT PLN Persero Distribusi Area Malang, Jawa Timur didirikan pada tahun 1961, yaitu yang diberi nama PLN Eksploitasi 9. Kemudian pada tahun 1973 mengalami perubahan nama menjadi PT PLN Distribusi 1 atau Pembangkitan 1. Kemudian pada tahun 1976 diubah menjadi PLN Wilayah 12. Kemudian pada tahun 1982 diubah kembali dengan nama PLN Distribusi Jawa Timur Cabang Malang. Kemudian pada tahun 2001 diubah kembali dengan nama PLN Persero Area Pelayanan dan Jaringan Malang. Kemudian pada tahun 2011 diubah menjadi PT PLN Persero Area Malang. Kemudian untuk tujuan, visi dan misi dan letak geografis, untuk tujuan sendiri yaitu mengetahui pelaksanaan analisis jabatan PT PLN Persero Distribusi Malang, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, mengetahui evaluasi jabatan PT PLN Persero Distribusi di Malang, Jawa Timur. Kemudian untuk visi, yaitu diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya dengan bertumbuh pada potensi insani. Kemudian untuk misi, yang pertama itu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Kemudian yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Kemudian untuk letak geografis PT Persero Distribusi Malang, Jawa Timur ini terletak di jantung kota Malang, yakni di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 100. Nah, ini untuk letak geografisnya. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka, analisis jabatan sendiri untuk menurut Del Yoder itu analisis jabatan adalah prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Hal ini sering disebut dengan studi jabatan yang mempengaruhi tugas-tugas, proses-proses, tanggung jawab, dan kebutuhan kepegawaian yang diselidiki. Kemudian menurut Harsono, analisis jabatan adalah suatu penelaahan secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan atau jabatan untuk memperoleh manfaat dari penelaahan tersebut. Kemudian dari Gary Dessler, ini analisis jabatan adalah suatu prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan orang macam yang akan dipekerjakan untuk itu. Kemudian untuk manfaat dari analisis jabatan sendiri ada 4, yaitu yang pertama untuk keperluan penilaian kinerja, yang kedua untuk keperluan penarikan dan seleksi, kemudian yang ketiga itu untuk keperluan pelatihan, yang keempat untuk keperluan kompensasi. Kemudian untuk proses analisis jabatan sendiri, menurut Harsono terdapat 3 tahapan dalam menganalisis jabatan. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan, yang kedua tahap penetapan tanggung jawab, yang ketiga itu tahap pelaksanaan. Kemudian untuk metode analisis jabatan, untuk metodenya sendiri ada 5, yaitu yang pertama ada metode observasi, metode wawancara, metode angket, metode studi referensi, yang kelima itu metode kombinasi. Kemudian untuk spesifikasi jabatan itu terdapat 3 metode, yaitu spesifik jabatan adalah suatu standar personalia dan menunjukkan mutu yang diperlukan untuk pelaksanaan yang dapat diterima, yaitu metode yang pertama itu ada metode observasi, yang kedua ada metode angket, yang ketiga itu metode studi referensi. Kemudian untuk evaluasi jabatan yaitu terdapat 2 langkah, yang pertama itu mengumpulkan informasi tentang jabatan, yang kedua menetapkan nilai relatif dari masing-masing jabatan.
Untuk metode evaluasi jabatan sendiri ini ada dua, untuk metode non kuantitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kuantitatif non kuantitatif sendiri ini metode penentuan peringkat yaitu ranking method. Kemudian yang kedua ada metode klasifikasi atau grade atau classification method. Kemudian untuk yang kedua metode kuantitatif ini terdapat dua juga. Yang pertama itu metode perbandingan faktor. Kemudian yang kedua metode sistem angka. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut bab 3 mengenai analisis jabatan di PT Distribusi Area Malang. Untuk organisasi perusahaan pada PT PLN Persero Distribusi Area Malang Jawa Timur itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada manajer area, lalu manajer rayon, lalu asisten manajer perencanaan dan evaluasi, lalu ada asisten manajer konstruksi, lalu ada asisten manajer jaringan yang dibantu oleh supervisor pemeliharaan, supervisor operasi, dan supervisor teknik. Lalu ada asisten manajer transaksi energi yang dibantu oleh supervisor pengendalian susut, supervisor transaksi energi, dan supervisor pemeliharaan meter transaksi. Lalu ada asisten manajer pelayanan dan administrasi yang dibantu oleh supervisor administrasi umum dan supervisor pelayanan pelanggan. Lanjut. Ini adalah struktur organisasi pada PT PLN Persero Distribusi Area Malang, Jawa Timur. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ini adalah strukturnya. Lanjut. Oke, ini ada analisis jabatan pada PT PLN Persero Distribusi Area Malang, Jawa Timur. Analisis jabatan pada PT PLN Cabang Malang adalah dengan cara mempelajari seluruh jabatan di perusahaan dengan hasil dari proses tersebut. PT PLN Persero Area Malang, masing-masing pegawai memiliki sasaran kinerja dan target kinerja masing-masing yang harus dilaksanakan selama 1 semester ke depan yang tertuang dalam job analisis masing-masing pegawai. Lalu PT PLN menerapkan proses analisis jabatan untuk beberapa kepentingan perusahaan, yakni kepentingan untuk menunjang peningkatan produktivitas perusahaan. Salah satunya yaitu untuk perekrutan tenaga kerja baru beserta seleksinya. Lalu ada proses analisis jabatan di PT PLN Persero Distribusi Area Malang Jawa Timur. PT PLN Persero Area Malang menggunakan cascading KPI, yakni dari atasan ke para bawahan KPI. PT PLN Persero Area Malang menghasilkan 3 produk akhir, yaitu yang pertama persetujuan penetapan KPI, yang kedua persetujuan target, dan yang ketiga persetujuan kontrak KPI. Lalu dalam pelaksanaan analisis jabatannya, job analisis pegawai PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur memuat 3 hal, yaitu yang pertama uraian pekerjaan, yang kedua spesifikasi pekerjaan, yang ketiga standar kinerja pegawai. Lanjut. Evaluasi jabatan PT PLN Persero Distribusi Area Malang Jawa Timur. Hasil analisis pekerjaan yang berupa informasi mengenai pekerjaan dapat digunakan untuk menyusun beberapa hal diantaranya, yaitu yang pertama menyusun job description atau deskripsi pekerjaan, yang kedua menyusun sistem evaluasi kinerja, dan yang ketiga menyusun standar kinerja. Lalu terdapat 3 tahapan dalam penilaian dan evaluasi kinerja karyawan PT PLN Persero Area Malang. Beberapa tahapan tersebut adalah yang pertama tahap perencanaan, lalu yang kedua tahap pemantauan, dan yang ketiga tahap penilaian. Lanjut ke bab 4 mengenai kesimpulan dan saran dari tugas kali ini. Lanjut. Untuk kesimpulannya, pelaksanaan analisis jabatan atau job analisis pegawai PT PLN Persero Distribusi Malang Jawa Timur. Job analisis pegawai PT PLN Persero Distribusi Area Malang Jawa Timur memuat 3 hal, yaitu yang pertama uraian pekerjaan, yang kedua spesifikasi pekerjaan, dan yang ketiga standar kinerja pegawai. Lalu penilaian dan evaluasi jabatan yang dilakukan oleh PT PLN Persero Distribusi Malang Jawa Timur, yaitu penilaian dan evaluasi kinerja karyawan yang dilakukan oleh PT PLN Persero Area Malang Jawa Timur menggunakan standar kinerja yang berisi sasaran dan target pencapaian kinerja yang harus dicapai pegawai. Lanjut. Lalu untuk saran ada 2. Yang pertama itu dalam pelaksanaan analisis jabatan sebaiknya ditunjukkan variabel apa saja yang digunakan sebagai KPI atau Key Performance Indicator. Lalu saran yang kedua, dalam evaluasi jabatan sebaiknya tidak hanya bisa diaplikasikan melalui aplikasi online SIMKP, namun bisa juga dijabarkan secara langsung menggunakan aplikasi lain yang lebih mudah. Lanjut.
Oke, itu saja dari kami kelompok 13. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.